Seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan harapan saya saudara selalu diberkati Tuhan dan sehat di dalam hari-hari ini. Kita akan membahas bagian yang terakhir tentang tegar di masa sukar. Kita telah melihat bahwa setiap kita harus tegar di masa sukar. Dan ada bagian yang telah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Yang pertama, mesti kita mendengar akan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita dengar, maka timbul akan yang disebut dengan iman. Iman memampukan kita untuk menerobos kerumunan yang banyak, diterobos oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan beberapa tahun lamanya. Dan juga iman membuat kita itu mampu dekat dengan Tuhan. Dan iman tidak membutuhkan sesuatu yang besar. Cukup dengan menjamah jubah itu bisa menyembuhkan. Cukup dengan perkataan itu bisa mengalami suatu mukjizat. Di bagian yang terakhir ini, kita akan tegar. Orang yang tegar di masa sukar adalah orang yang berani bertanggung jawab, tidak lari dari tanggung jawab. Kita melihat kisahnya seperti ini. Di ayat yang ke-30 Markus 5 dikatakan, pada ketika juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahnya? Ini membuktikan begitu banyak kerumunan yang mendesak, yang menyentuh Yesus, tapi ada satu orang yang beriman, yaitu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dan dia menerobos, menyentuh, dan dia disembuhkan. Dan Yesus berkata, siapa yang telah menjamah akan jubahnya? Lalu orang banyak berkata di dalam Markus 5 ayat yang ke-31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau berkata, siapa yang menjamah aku? Ini membuktikan bahwa tidak selalu orang yang dekat dengan Tuhan menyentuh itu mendapatkan sesuatu, kecuali orang itu punya iman, itu baru mendapatkan sesuatu. Dan dikatakan di dalam ayat berikutnya, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Lalu Tuhan melihat sekelilingnya, siapa yang telah melakukan hal itu. Sebenarnya perempuan itu bisa diam saja, dia langsung pulang karena dia sudah merasa sembuh, dan dia pergi dari kerumunan orang banyak itu. Tetapi orang yang tegar di masa sukar adalah orang yang berani bertanggung jawab, tampil, tidak malu. Dia berani bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, seperti dalam firman Tuhan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ini bukti bahwa orang-orang yang tegar adalah orang-orang yang berani tampil dengan bertanggung jawab. Dia sampaikan dengan tulus apa yang telah terjadi atas hidupnya. Jadi saudara kasih Tuhan, biarlah kita adalah orang-orang yang tegar di masa sukar, bukan bersembunyi mencari amannya, bukan bersembunyi takut dengan keadaan, tapi dia berani tampil dan menyampaikan dengan ketulusan apa yang terjadi. Jadi orang yang tegar di masa sukar adalah orang yang berani tampil. Tidak lari dari masalah, tapi dia menghadapi masalah dan dia menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini yang dinikmati oleh orang-orang yang tegar di masa sukar. Ada masanya Tuhan menyelesaikan dengan mukjizatnya. Marilah kita, siap kita, jangan lari dari masalah,
Dengan iman kita mendekati akan Tuhan. Dengan iman kita berani menerobos. Dengan iman kita berani tampil sebagai orang yang tegar. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Haleluya.